Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan perhentian permusuhan terhadap Sekutu setelah sebelumnya Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran radio tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. My own blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Bung, sudahkah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Wah, kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana engkau tahu itu? Tadi, saya dan Sukarni berkumpul bersama Saleh. Dia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti, negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua sekarang di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Mikana dan Chairul, kalian harus pergi ke kediaman Sukarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan Bunda Darwis Akan memerintahkan para pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Di kediaman Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara anggota golongan muda dengan Sukarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kau tak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak punya kuasa lagi di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah lama menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara sekalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara sekalian mampu menopang sendiri kekuatan, mengapa saudara sekalian datang kepada Sukarno untuk meminta memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan ini. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang suci. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri? Tetapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita dapat mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini ditanggung. Inilah saat yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Sukarno langsung membicarakan permasalahan tersebut.
bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para anggota golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Karena keputusan tersebut, dengan berat hati para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka pun menyusun strategi bagaimana cara membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Selamat malam, Bu. Maaf saya datang malam-malam. Ada apa? Maaf, Bung, saya datang malam-malam. Ada apa ini? Pak, ada apa ini? Ada apa? Pak. Kemudian rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Bukan atas kelancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan masih dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, Bung. Tapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang terbelenggu selama bertahun-tahun oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bahagia. Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini semua dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Bung Saleh dan Bung Karni, silakan buka ikatannya. No, Bung Hatta, mari. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkannya secara matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah mungkin untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bu, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta.
Dan aku juga akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bung. Tapi hari ini sudah malam. Dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Baiklah, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Tunggu sebentar, saya ambilkan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di Acara rumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi saat itu. Jangan! Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang mendatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Sebagai wakil dari bangsa Indonesia, bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju! Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Laksamana, apakah ada mesin ketik?
Ada, mari ikut saya. Padamu rela ku beri. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih juga atas Gusti Allah karena bangsa Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah Bapak sudah merencanakan proklamasi besok akan dilaksanakan? Sudah, besok akan dilakukan upacara apel bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita belum mempunyai bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain. Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah. Ibu punya ide. Bagaimana jika bendera kita dinamakan Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih. Menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyiapkan pidato untuk besok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup. Murti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkan. Baiklah, laksanakan. Baik, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara sekalian hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia, sekata, sependapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Puja-puja bangsa di sana. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera siap. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.